wanita beristri untuk milkul yamin ya. Iya. Kalau laki-laki kan boleh. Ya. Kalau lajang sih sudah masih semuanya masih bebas ada bersama. Iya. Tapi nanti misalkan Ya, ada saya kan waktu saya tulisannya kan mengusul. Ya artinya ada memungkinkan untuk juga istri bisa juga itu tentu dengan bangunan teori-teori yang saya ambil bukan atas pendapat saya pribadi, cuma berdasarkan teori-teori yang dicoba saya adopsi dari itu. Jadi sebenarnya mungkin belum baca saja yang feminis tiba-tiba upamanya ada yang keberatan. Saya kira belum membaca sampai kritik saya. Ya. Iya. Kalau posisi Inan dalam disertasi ini dalam memandang sebagai pencetus ide, tepatnya sebenarnya sebagai membaca kembali atau menafsirkan kembali konsep itu. Konsep itu kan memang sudah ada sejak dulu, dan diimplementasikan pada zaman dulu. Tapi kan beda dengan konsepnya yang diambil oleh dimaknai oleh Syahrul. Jadi sejak dulu ada, bukan hal yang baru. Hanya dulu maknanya adalah budak. Budak dulu sudah biasa, itu udah bukan di Islam saja, itu hukum internasional ya. Kalau punya budak ya seperti biasa, tidak hanya untuk bekerja tapi juga digauli layaknya ya suami istri, tapi bukan perkawinan ya. Ya, akadnya kepemilikan. Itu dulu berpendapat seperti itu supaya subjektivitas Syahrul itu kembali diperluas. Sebenarnya saya sudah, cuma sudah saya kritik lagi itu tadi, perluas. Itulah sebabnya dalam kritikan saya memunculkan 3 kritik bilangnya. Saya kritik bahasa, kritik gender, kemudian kritik apa itu? Eklektisme. Jadi intinya bahasa dan gender itu masih sama. Eklektisme itu gender dan dari sisi bahasa. Tetapi menurut penguji masih kurang komprehensif. Ditambah, ya, tinggal menambahkan aja. Ini ajaran dari Muhammad Syahrul pernah disinggung nggak di kelas-kelas atau seperti di ajaran kepada mahasiswa seperti itu? Pemilihan judul juga berproses kan, judul berproses mulai dari awal sampai terus biasanya ada perubahan-perubahan. Seperti biasa lah, ajukan Kompre mencari biasanya Kompre kan mencari ide-ide apa yang sebenarnya diinginkan dari calon pemimpin mahasiswa ya. Lalu kemudian kita mulai menemukan titik temu di proposal. Nah, di proposal kemudian diujikan, kemudian ya, ada masukan-masukan dari penguji. Dari situ kita mulai, kalau sudah disetujui proposal, kita mulai penelitian. Dari judul itu pun sudah diskusi panjang itu sebenarnya. Panjang, ya. Dan sudah berapa kali berubah ya sampai terakhir judul itu. Memang punya ketertarikan dengan Muhammad Syahrul ini. Iya. Tapi ini mungkin perlu dianu dulu ya. Sebelumnya kalau misalnya ini muncul. Kalau muncul ya supaya yang dulu, karena ini kan kemarin sudah ada klarifikasi itu harus dimulai dari ini dulu. Kan? Ya. Jangan lagi nanti muncul malah tambah ini ya. Iya, ini kembali lagi ke ini kan mungkin sejarah aja ya, semacam sejarah itu. Kalau seolah-olah ini disertasi yang sudah siap, nanti kita kena lagi nanti. Iya. Semprit lagi nanti. Iya, akan merevisi sesuai dengan keberatan mereka, dan juga nanti apa yang kami ajukan. Jadi kalau misalnya
Anda bagi bisa semacam yang dulu ya kalau kodim. Ada yang tahu kalau kodim? Kalau kodim itu ya pernyataan lama atau disertasi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas kaul jadid, persoalan setelah mau revisi atau setelah ada buat ini aja buat latar belakangnya berarti nanti ini lebih ke revisinya gitu iya. kan ya. Kalau yang lalu kan juga berita sudah semua lah ya. Iya. Pak, itu berarti yang direvisi bagian apa yang nanti mungkin judulnya apa menjadi apa gitu? Iya, judulnya juga udah kayaknya Itu yang udah di problematika itu. Jadi tambah. Jadi apa judulnya Pak? Apa kemarin pasnya ya? Tetap ada milkul yaminnya, problematika konsep milkul yamin dalam pemikiran Muhammad Syahrul. Problematika Ya. konsep milkul yamin dalam pemikiran Muhammad Iya. Syahrul. Itu. Ini ya berarti Iya. ganti yang baru. Iya, nanti disarankan untuk ganti yang baru. Itu yang menyarankan judul dari Dari Anda sendiri atau dari dari pihak Promotornya. penguji ya semua ya, promotor penguji kan kemudian menyarankan ya itu mungkin saja artinya temanya seperti itu ya. Tapi itu akan mengubah inti dari disertasi atau gimana? Ya tentu karena judul itu kan mencerminkan isi ya tentu nanti akan sedikit ada apa tambal sulam atau ada semacam apa sedikit merombak sedikit ya. Kalau Ya. itu butuh berapa waktu lama sih Pak sebenarnya untuk Ya sebenarnya butuh waktu yang cukup ya. Nah, saya disertasi aja lama ya. Nah, ini merombak lagi ya sebenarnya pinginnya ya cepat ya. Ngapain lama-lama ya. Ya, ayo kita coba secepatnya. Berapa tahun itu Pak? Bikin 3 tahun lebih. Saya 3 tahunan itu sejak proposal itu. Ya. tapi pernah berpikir mungkin bisa booming seperti ini Pak? Oh iya, enggak pernah sama sekali. Oh dulu saya itu mahasiswa sudah lama, sudah tahun 99 berapa? 99 ya. Bukan 2009, 2010. Wah, udah lama toh. Kuliah kira-kira teori kira-kira 2 tahun, kemudian sudah mulai ngajukan tugas proposal, ya. Habis itu masih cuti, karena biasa kesibukan kita sambil ngajar, kita cuti, ya. Cuti, ya sudah, ya mangkrak cuti ya. Ya semuanya kita sudah fokus kerja lagi dulu, ya. Lalu kita mulai aja sudah ngajukan kompre itu mungkin baru 2000 kalau nggak salah 2014 atau 15 itu ya sekitar. Yang pasti kalau proposal 2015 ya baru mengkristalkan kembali ide-idenya itu. Ya. Tapi memang sejak awal ya kita ide-ide tentang itu ya. Terutama memang berawal dari keprihatinan yang sering saya sebutkan itu. Nah, itu bukan berarti juga kesulitan saya lama perjalanan itu enggak hanya kesulitan klasik seperti pekerjaan, ya, biaya, ya, keluarga dan sebagainya, juga sebenarnya pertentangan batin yang hebat juga sebelum ini tertulis. Orang dikira tiba-tiba ya. Saya sudah pertentangan batin juga dan ya karena Pertentangannya Seperti apa? terkait apa? Nah, ini kan sensitif tadi isinya seperti itu. Kita hidup dengan apa namanya? Norma-norma. Iya, norma lama yang tradisional yang apa? Sering orang bilang tadi
ada persoalan dari itu apa enggak hati nuraninya. Ah itu sudah dulu sudah pertentangan batin ya, sudah. Yang mendorong jenengan tetap meneruskan. Karena melihat begitu tadi Banyaknya kriminalisasi itu kita sebenarnya terus tarik menarik antara memikirkan itu jadi kalau norma-norma itu kan ibaratnya bagi saya norma pribadi ya, iya. Tapi ini memikirkan kriminalisasi semua kan atas nama hukum Islam itu. Iya. Kriminalisasinya khususnya yang spesifiknya kriminalisasi dalam tadi yang saya sebutkan tadi hubungan seksual ya, yang di luar marital itu ya. Yang banyak sampai dirajam sampai sudah sering kan itu penggerbekan apa salah mereka ya? Siapa yang dirugikan sekarang? Tidak ada. Tapi karena atas nama norma-norma tadi, iya, nama norma. KUHP saja enggak. Ya pasti berarti kan norma hukum Islam, ya. Norma hukum Islam yang jelas menyatakan bahwa hubungan seksual di luar istri yang sah adalah zina dan hukumannya didera 100 kali atau dirajam kalau sudah menikah. Nah kan dari norma-norma itu. Karena itulah saya mencoba mencari bagaimana keprihatinan saya ini. Terus terang sedih sekali. Terus menerus tidak hanya 1-2 hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun lah. Gimana ini menemukan pokok pangkal masalahnya sebenarnya di mana? Nah disitulah. Ini saya kira pokok pangkal masalahnya adalah karena hubungan itu ilegal menurut fikih, atau menurut tradisi hukum Islam. Ya, yang menghadapi gampang penentang yang kontra itu gimana Pak? Khususnya yang feminis yang mereka benar-benar kontra sama ya. Sebenarnya ini feminis kan diuntungkan, karena nggak tahu itu. Ya, feminis kan diuntungkan. Saya mengkritisi. Ya kan saya sebenarnya itu ya maksudnya setelah muncul